Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Dewi hari ini. Kita akan masuk ke tema kelima, wirausaha. Jadi jangan lupa disimak videonya dan di-subscribe ya. Kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tema 5, wirausaha. Dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran di sini siswa diharapkan dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang koperasi, membentuk kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, AFTA sendiri merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, dan sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pertukaran sandang, di mana di sini Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin ke negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Dan yang kedua, pertukaran pangan. Di sini hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, pertukaran papan. Yang pertama yaitu hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya kayu jati yang diekspor ke Malaysia, kemudian kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih untuk bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Yang keempat, pertukaran dalam bidang barang tambang. Di sini Indonesia mengekspor barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Yang kalian harus tahu adalah ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau produk dalam negeri ke luar negeri atau ke negara lainnya. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri atau negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak, kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, kita harus tahu dulu wirausaha itu apa? Apa pengertian dari wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan wirausaha atau pemilik usaha itu disebut atau kita kenal dengan sebutan wirausahawan. Seorang wirausahawan atau pemilik usaha memerlukan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan ini bisa dia dapatkan dari dalam negeri sendiri atau juga dari luar negeri, ya, yang diimpor dari luar negeri. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat dengan MEA yang dibuka pada Desember 2015. Sedangkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu mempunyai istilah lain yaitu ASEAN Economic Community kalau dalam bahasa Inggrisnya,
Sedangkan dalam bahasa Indonesianya yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN. Nah, dengan adanya MEA ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Nah, dengan adanya MEA itu sendiri juga membuka arus perdagangan barang dan jasa antar negara-negara ASEAN dan juga membuka kesempatan kerja antar negara ASEAN, serta mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Pengaruh MEA terhadap Indonesia. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama memudahkan kegiatan ekspor dan impor, yang kedua memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia, yang ketiga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, yang terakhir meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk. Nah, sedangkan pengaruh negatifnya yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing. Jadi sumber daya alam Indonesia itu dikeruk habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi ini adalah bentuk pengaruh negatif dari adanya masyarakat ekonomi ASEAN ya. Dan yang kedua, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Yang terakhir, menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain. Nah, yang berikutnya, dengan adanya salah satu kebijakan MEA tentang adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja anggota ASEAN, kebijakan ini memudahkan calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi misalnya tenaga kerja Indonesia tidak hanya bisa bekerja di Indonesia, tapi dia bisa juga keluar dari negara Indonesia atau ke negara-negara ASEAN lainnya. Nah, dan di sini pemerintah mempunyai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan wajib belajar 12 tahun dan juga memberikan sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh MEA. Oke, baiklah Nana, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di materi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.